Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. 3, 2, 1. Pemenang GP Amerika adalah tim yang nggak bawa upgrade. Ya tahu-tahu bantu loh. Gokil. Tidak perlu upgrade ya guys ya. Bisa memenangkan dan nggak hanya menang ya, tapi dominan. 1-2 guys. 1-2. Flawless. Tidak ada upgrade. Compare sama ada satu tim yang bawa upgrade-nya tuh bejibun ya. Yang katanya upgrade mobil baru guys. Bahkan tidak bisa melawan si Banting. Siapakah tim tersebut? Aduh. Nanti kita akan bahas. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Bantu F1 Speedcast 100.000 subs. Sedikit lagi udah 90.000 plus nih guys ya. Jadi terima kasih. Dan jangan lupa mampir juga ke channel kita. Dan hari ini kita hanya bertiga karena Ilham dan juga Regi lagi berhalangan. Jadi ya kita bertiga. Jadi 2 tifosi melawan 1 non tifosi ya. Sengaja hari ini pakai baju hijau. Bendera Italia guys. Nah, kita ceritanya ini bendera Italia guys. Gue nggak punya baju hijau lain selain ini guys. Jadi ya udah gue pakai Aston Martin aja. Wah, ini gimmick keren sih aja. Alright, USA Grand Prix. Mungkin kita sebelum kita bahas ke USA, mau bahas USA dulu atau kita bahas rumor-rumor yang ada rumor beresin ini? Beresin US dulu. Beresin US dulu lah ya. US dulu nanti kita mengalir dari sana guys ya. Oke, USA Grand Prix atau US Grand Prix lah ya, United States Grand Prix tulisan yang benar sebenarnya. But ya, jujur kemarin kalau mungkin kita seperti biasa lah ya. Skor dulu. Kalau dari gua kemarin mungkin 8,5 lah dari gua. 8,5. 8,5 itu udah oke lah. 9 mungkin karena Ferrari 1-2. 9 deh karena Ferrari 1-2 ya. Tapi maksudnya overall-nya buat gue 8,5 gitu ya. Tapi 0,5 untuk Ferrari 1-2 karena gue tifosi. Oke, lanjut. Nopal. Aku kasih nilai 9 sih kemarin. Aku ya? bilang 9. Aku masih tetap kasih nilai 9. Balapannya seru. Battle ya karena jelas karena battle ya. Terus belakangnya juga nggak kalah seru sih. Terutama of course bisa dibilang wild card-nya gitu kan, Liam sama siapa namanya, Coca-Cola ya, menggoreng gila, mantep banget. Cuma yang sangat disayangkan adalah Alpine itu kemarin kalau pit stopnya Gasly nggak anjir. Poin itu ya. Iya. Kalau Gasly poin, kalau Pinto nggak poin. Ya, I mean still though tetap bagus gitu kan. Iya, tetap bagus aja. Lanjut. Aduh. Anak tunggal Mike, lihat nomor gede banget sekarang guys. Gila. Lanjut ya, udah tadi berapa? 9 lo ya? 9. Dims. 9. Kalau gue sama Mike tuh sama guys. Nilai kita tuh objektif sama bias ya. nilai objektifnya tuh gue kemarin 9. Nilai biasnya 95. Karena bener kayak kata Nopal, kemarin tuh banyak banget ya kejadian guys. Russell comeback, Lawson comeback, abis dapat 60 grid penalti kan. Udah ganti apa ini tuh, kalau itu dari belakang ke depan. Haas double point, mau sprint race, mau balapan, quali juga top 10 terus. Ferrari dari sprint udah kelihatan kenceng, tapi ya total kenceng. Apalagi ya, banyak lah kemarin gila the best cuy. Terus safety car, strategi, wah kemarin balapannya di tengah-tengah emang mungkin agak ngantuk ya, tapi tipikal balapan F1 lah. Tapi kalau udah ketemu formula titiknya udah pada deket-deket nih, wah udah lo nggak ngantuk lagi, lo nggak begadang tuh berasa yang sia-sia gitu. Gokil. Jadi ya mungkin tambahan dari gua yang bikin skornya tinggi itu karena ada safety car juga guys ya. Karena safety car sudah tidak pernah kelihatan semenjak Kanada ya. Jadi udah jauh banget. Singapura aja nggak ada ya. Sekalinya bikin safety car ingin mengeluarkan safety car di Monza guys ya. Tapi tidak ada. Safety car nabrak. Makanya safety car ingin mengeluarkan safety car gitu. Iya, safety car habis sih. Habis nggak ada. Jadi ya kemarin bagus di Cota seperti yang tadi udah dibahas. Banyak sekali faktor. Salah satunya kemarin tuh mungkin di garis besarnya banyak orang yang from last to first istilahnya. Ada Russell, ada Lawson sama Colapinto. Colapinto start 15 kalau nggak salah ya. Posisi 15. Iya, Colapinto udah bagus juga quali. Colapinto finish start 15, finish P10, and then Lawson start 19, finish P8, 9.
Terus Russell start 20 dari pit lane. Pit lane. Finish P6. P6 gitu. Jadi di depan Perez. Di depan Perez yang startnya yang P berapa? Depannya P9 enggak sih? P9. Dan dengan penalti 5 second Russell plus 5 detik penalti guys. Jadi masih di fur aja sama Russell, gila. Jadi dan Russell kemarin strateginya beda dari yang lain karena dia start dengan ban hard ya dan dia finish dengan ban medium. Jadi pace ban hard dia berarti bagus banget. Ban hardnya ditambah 5 detik penalti juga ya untuk Russell. Nah dan juga ngomong-ngomong penalti nanti kita akan bahas juga kontroversi penalti guys ya. Itu jadi ya menurut gue kemarin bagus. Untuk kita bahas dulu dari beberapa driver yang mungkin ada faktor X ya bisa dibilang, kayak Lewis Hamilton tiba-tiba melintir, yang mana ya nggak biasanya lah Lewis Hamilton melakukan rookie mistake seperti itu, jadi cukup kaget. Berarti oke, mungkin dia udah malas juga di Mercedes mungkin. Udah nggak mood aja gitu. Karena kan nuansanya tuh anggapannya gini. Biasanya lu tuh kalau olahraga itu kan lu biasanya kalau main basket atau main futsal lah istilahnya, mungkinnya futsal ya. Misalnya lu main nih 20 menit gitu kan. 20 menit lu main atau 10 menit, 15 menit. Semangat nih. Terus udah panas nih, terus lu istirahat kan. Terus lu istirahat nih 5 menit, 10 menit, minum dan segala macam. Main lagi tuh pasti udah mager gitu kayak. Iya, udah gak mood, udah hilang Pak. Udah turun adrenalinnya anjir. Udah dingin ya. Udah dingin. Kemarin tuh kayaknya Lewis Hamilton tuh kayak gitu karena habis libur panjang kan kita kan. Kita habis libur panjang, habis sebulan. Jadi mungkin apalagi ditambah Lewis juga udah tidak favorit di Mercedes. Of course, upgrade-nya Mercedes semuanya condongnya ke Russell gitu. Ngapain condong ke Lewis gitu kan. Jadi gua rasa Lewis juga semakin muak gitu, semakin males gitu kan. Karena driving style mereka berdua kan pasti beda gitu. Jadi makanya mungkin kemarin akhirnya Lewis snap gitu. Yang mana ya mungkin tetap menurut gua 7 kali WDC itu ampas banget sih mistakes kayak gitu. Dia pun bilang kok, gue gak pernah span kayak gini sepanjang karir gue, ini pertama kali gue nge-spin ini pertama kali makanya. Ini rookie mistake gitu, itu rookie mistakes gitu. Jadi ya it's okay lah kan. Mungkin udah tua juga tapi kalau bicara tua ada Alonso jadi lebih tua. Mobilnya gak enak ya, tapi mobil Aston Martin lebih gak enak ya. Gak mungkin Aston Martin karena pelan jadi gak mungkin melintir. Gak mungkin iya bener. Sayang banget gak kenceng-kenceng amat ya. Iya. Aman. Karena kalau kita lihat kemarin buktinya Mercedes bisa ke depan kan. Mungkin saking bagusnya mobilnya Mercedes itu harusnya mungkin kemarin Lewis bisa ke depan mungkin. Ya mungkin top 5 itu mungkin masih possible untuk Lewis gitu kan. Kayak sprint mungkin ya, kayak di depan apa at least yang terakhir tapi di antara top 6 tim lah gitu. Iya. P6 kan. Ya mungkin P6 P7 lah masih dapat lah. Logikanya sih harusnya Lewis di atasnya Russell ya, finishnya ya, logikanya. Mungkin Lewis P6, Russell P7 gitu mungkin. Kalau misalnya masih Lewis masih ada di balapan. Sayangnya nggak ada 5 lap ya, udah melintir gitu kan dan mengeluarkan safety car ya, itu kayaknya Lewis itu berkah itu guys. Berkah. Tapi safety car di lap awal jir enggak. Ya, untungnya safety car karena safety car di lap awal tuh bikin gue panik juga awalnya. Ketika safety car keluar, gue kayak maksudnya ngelihat Leclerc kesalip nih sama, apalagi kalau kalian ingat kemarin Verstappen kan nempel banget tuh restartnya. Iya, restartnya gila. Restartnya Verstappen tuh selalu bagus gitu restartnya dan tapi somehow masih bisa pace-nya Ferrari nggak tahu kenapa kemarin tuh ada lah istilahnya ya. Race pace-nya tuh ada gitu loh. Datang dari mana nggak tahu guys ya. Jadi better kayak gitu sih kata gue. Better start di belakang, nggak usah pole. Better gini, menangnya lebih manis ya nggak sih Mike? Lebih manis. Kenceng banget gila lu nggak? Karena ketika kalau Ferrari itu pole, kita sebagai tifosi itu akan berharap menang, betul. Tapi kalau kayak kemarin P4 kayak ya paling podium gitu ya. 1-2 siapa yang 1-2 gak menang doang loh. 1-2 bro. Gila sih. Nyari lagi 1-2 dari awal. Gila. Dari awal. Ya jadi pas sprint race sih orang-orang kagetnya Ferrari itu, gue kan pas sprint race kan nonton sampai habis kan kebetulan kan. Kemarin tuh gue ketiduran tengah. Kalau sprint itu gue sampai habis dan komentatornya bilang pas lihat lap time itu
orang-orang saat pakai ban medium sampai kan kemarin medium semua pas sprint ya. Orang-orang pas udah drop, Ferrari masih fastest lap. Masih lapnya dari awal sampai lap 19 itu. Konsisten terus lap ya. Nggak ada turun, nggak ada naik, bahkan naik lap time-nya. Nah itu yang jadi kekuatan dia. Pakai mediumnya kuat banget kemarin. Ditambah pakai ban hard lebih enak lagi. Wah. Berarti tire decknya Ferrari udah bagus ya? Di sirkuit kemarin iya. Dengan surface yang baru di Austin ya. Austin tuh surface-nya baru ya? Surface baru kemarin. Di aspal ya? Di resurface. Karena kemarin kan aspal lebih pekat gitu. Di turn 1 sama di straight kan. Dan ternyata wow cocok anjir aspal baru sama karakteristik Ferrari, ban Ferrari, downforce Ferrari, semuanya overheatnya nggak ada sama sekali. Kemarin bisa dibilang no mistake nggak sih? Strateginya juga brilian loh. Strateginya undercutnya Sainz ke Verstappen tuh keren loh. Iya undercutnya Sainz tuh bagus. Ya, iya anjir. The best lah kemarin tuh. The best. Karena kemarin saat kan Sainz ke Verstappen cuma 1,5 detik kan, 1,5 detik. Akhirnya pit di pit. Jadi undercutnya bagus banget. Dan Leclerc juga udah dibilangin kan waktu di awal-awal, kalau misalnya gap ke Verstappen bisa segini terus, lu bisa pakai plan B atau plan C gitu. Terus Leclerc minta plan C, yang mana mungkin plan C-nya itu golong ya. Golong ya. Ya, jadi cukup bagus kemarin, performanya solid banget untuk Ferrari. Lagi-lagi ya kita nggak nyangka Ferrari bisa 1-2. Sama sekali gue nggak nyangka ya, Iya sama aja. Menang mungkin masih oke. Menang tapi one-two itu nggak masuk nggak ada tuh di list gue tuh nggak ada gitu. Jadi one-two tanpa gangguan lagi, wah gitu. Tanpa gangguan, tanpa ada hoki-hokian juga loh, maksudnya nggak ada safety car, nggak ada apapun, bener-bener pure pace dari awal. Safety car cuma di awal ya. On merit guys. Pure pace gitu. Jadi ya semoga bisa gini terus. Masalahnya ya ini intinya mungkin at least Ferrari kutukannya udah hilang lah ya. Udah nggak menang di Monza doang, di Monaco doang gitu-gitu. Jadi udah hilang. 4 kali guys musim ini guys. Yoi, jadi mantap untuk Ferrari. Kita geser lah ya supaya nggak bahas Ferrari terus nanti gitu kan. Ya, nanti dikit lagi. Ferrari mulu gitu. Masalahnya Ferrari kedua guys. Gimana kita nggak bahas gitu ya? Iyalah. Iya kan? Ini ya timnya jelek ya. Oke. Lanjut. Nanti mungkin kita akan bahas balik Ferrari, gak tahu kapan ya. Pasti ya. Oke, kita bahas turun ke posisi berikutnya ada Max Verstappen. Gue gak mau bilang Red Bull deh karena aneh, jauh banget. Iya. Kemarin Max doang itu. Max yang carry guys. Max carry. Dan katanya komponen Max Verstappen dan Perez tuh beda ya. Mobilnya. Iya, katanya tapi nggak ngaruh lah menurut gue lah. Mobilnya dari dulu udah disamain, sama aja Verstappen di depan juga. Iya, tapi memang harus diakui ya, skill Verstappen tuh GG. Terlihat dari defense-nya kemarin ya. Defense-nya sama Norris tuh menurut gua nakal, tapi nakalnya tuh masih legal tapi okay. Nakal. Iya. Ya itulah Verstappen guys ya. Emang kayak gitu. Jadi ya Lando Norris masih kurang pengalaman. Mungkin kalau itu Leclerc karena udah insiden dari dulu mungkin bisa gitu. Tahu caranya gitu. Udah kenal. Iya. Kenal dekat. Norris kayaknya Norris ke Verstappen kayaknya lebih CS, tapi untuk pengalaman balap sama Verstappen kayaknya lebih banyak Leclerc deh ketimbang Norris gitu. Iya, mereka udah papan atas dari dulu kan. Norris kan hitungannya baru-baru inilah gitu kalau kasarnya ya. Walaupun secara real life-nya mungkin sekarang Norris lebih deket sama Verstappen ya, tapi di lapangannya lebih banyakkan Leclerc untuk pengalaman. Tapi ya nggak apa-apa, ini Norris jadi ya sayangnya Norris belajarnya tuh di akhir-akhir musim gitu, yang mana dia krusial banget untuk mendapatkan poin gitu loh. Itu yang sangat-sangat disayangkan. Karena ini poinnya sekarang gitu Verstappen tapi start lawan Verstappen bro susah juga sih. 57 poin ya. Karena di Cota itu juga nanjak gitu kan. Jadi mungkin McLaren-nya giginya salah guys. Nanjaknya harus gigi 1, McLaren gigi 2. Salah gigi. Keberatan. Dan kemarin tuh Ferrari Leclerc sama Sainz tuh sama-sama ngincer, udah tahu ini mereka bakalan dia dalam ngambil Ferrari ya. Keluar semua itu Ferrari. Kan Ferrari keluar semua tuh. Pertama Sainz dulu ke kanan, terus Leclerc ke kanan juga ngikut. Terus baru
Kemarin tuh Leclerc tuh gak switchback guys. Leclerc tuh coba ambil apex biasa aja sebetulnya. Iya. Gitu, aku makasih gitu loh. Iya, biasa aja itu. Orang sayangnya aja Max Verstappen sama Lando keluar gitu jadinya ya. Ya good move buat Leclerc jadinya kan. Jadi kesannya switchback ya. True ghost Charles Leclerc gitu kemarin. Itu real itu true ghost real. True ghost Charles Leclerc ya. Jadi ya sayang banget dan kemarin akhirnya udah dikejar-kejar Norris sih tapi kemarin not bad sebetulnya karena stint yang kan kemarin yang masuk terakhir itu 2 McLaren ya yang pakai ban medium. Ferrari Leclerc udah masuk baru Norris sama Piastri masuk. Yang mana nggak langsung masuk setelah Leclerc masuk mereka extend sampai lap 30-an baru mereka masuk. Jadi mereka pakai ban hard tuh lebih sedikit ketimbang mereka pakai ban medium untuk McLaren dan pace-nya kalau di compare ke Max Verstappen bagus sebetulnya Norris kemarin setengah detik terus di atas, bisa ngejar. Yang gua nggak tahu tuh Piastri apakah kemarin Piastri emang ditahan atau gimana gua nggak tahu juga. Karena harusnya pace-nya ada untuk McLaren dan lucunya kemarin Piastri katanya gue denger juga pas terakhir karena Lando Norris dapat 5 detik penalti akhirnya Piastri disuruh memelan. Supaya Norris nggak kesalip. Supaya nggak kesalip bener. Betul. Karena kalau kesalip ya semakin jauh lagi nanti gapnya ke Verstappen kan mereka mau ngejar WDC kan. Gitu. Dan keuntungannya kemarin adalah untuk poin WCC-nya masih aman nih untuk McLaren karena kan finishnya masih compare sama banteng yang logo bantengnya ada 2 tuh. Nah, itu kan satunya di P3, satunya di Racing Bull cuma 1 logo bantengnya. Ya kan. Jadi ya sangat disayangkan ya untuk McLaren. Mungkin kita bahas ke penalti aja deh. Penalti yang kemarin kontroversial juga karena kan ada banyak yang kena penalti di corner 12 itu. Salah satunya adalah George Russell. Banyak yang tanya tadi di stream gue, kenapa Russell dapat penalti, Max Verstappen nggak dapat gitu. Nah mungkin coba dari Dims apa pendapat lu? Karena kan sama-sama kalau Russell kan penaltinya membuang Bottas. Membuang gitu kan. Push other driver gitu kan. Sama kan kemarin Verstappen juga push Norris loh. Jadi kasusnya gini. Russell ke Bottas itu Russell mau nyalip. Russell mau nyalip dan dia ngedorong Bottas. Mungkin kalau dan Bottasnya pun pas masuk tracknya mereka masih kayak apa ya? Enggak berusaha nyalip lagi gitu dari luar track dan emang itu clear banget Russell yang dorong karena dia mau nyalip. Nah, ini kasusnya yang mau nyalip itu Norris di sisi kanan di sisi luar. Terus mereka berdua out. Gitu kan. Mereka dua-duanya out dan kalau mau aman masuk ke track lagi harusnya barengan atau enggak at least hidung Max lebih di depan. Nah kemarin itu jatuhnya Lando itu hidung di depan tuh pas di luar track jadi itu karena dia overtake di luar track ya. Iya fair menurut gua dikasih gitu. Banyak yang bilang kan Max juga itu bang keluar track lah dia masih di depan kok sebelum pas di apex kocaknya gini McLaren udah kita nggak usah ngasih ke posisi balik ke mana ke Verstappen orang kita di apex di depan lah apex di depan cenah katanya dapat apex juga kagak anjir si Norris katanya terus abis final cus gara-gara dia bener-bener completely nyalip itu di luar track jadi ya udah kena 5 second itu clear sih. Verstappen kenapa nggak kena ya Verstappen di depan dan Verstappen back off nggak berusaha kayak ngejauh dari Lando enggak kecuali mungkin Maxnya tapi kalau Maxnya mungkin masih tetap di depan si siapa namanya Lando nah itu mungkin bisa Max penalti. Pinternya Max adalah membiarkan Lando yang maju dia nggak ngegas bodo amat dia pelan dulu karena gampangnya ini adalah kalian nonton Bahrain 2021 yang beberapa lap terakhir itu Lewis sama Max ini kejadiannya bisa dibilang nggak jauh beda lah nyalip tikungan gitu kan Max-nya dibawa keluar terus nyalipnya itu di luar track waktu itu disuruh tuker nah kemarin ya bisa dibilang sama aja gitu kan Max-nya kali ini yang defense, Max yang ada di inside line, di apex yang di depan Max Verstappen, Lando karena gripnya lebih enak, traksinya lebih enak gitu dong, corner exit-nya lebih bagus,
di luar track nyalip lah, bisa dibilang ya literally leaving the track to gain an advantage. Iya. Betul, dapat advantage di luar track ya. Maxnya pinter kemarin, dia udah jelas dapat apex, terus ketika di corner exit dikasih posisinya jelas yang kena penalti Lando Norris karena bisa dibilang gaining advantage di luar track gitu. Jadi ya pinter ya udahlah, emang harus pinter kalau balapan lawan Zurdun guys. Iya, Verstappen tuh tipikal orang yang nggak segampang itu loh nyarip dia. So far yang gue lihat tuh di era hybrid cuma 2 yang bisa bongkar puzzle dia. Leclerc sama Lewis, udah. Bongkar dia puzzle. doang yang bisa bongkar puzzle selama ini yang gue lihat ya. Yeah, that's why. Kemarin waktu gue nonton sekilas, gue bilang harusnya nggak penalti karena ya itu simple, dua-duanya keluar track. Tapi gue nggak lihat di apexnya, soalnya gue ngelihatnya pas di breaking point tuh Norris di depan. Jadi pas di breaking point tuh Norris udah nyalip, udah di depan. Dan Max yang late breaking, late breaking untuk yang defend lah. Dan of course karena late breakingnya deep, ya pastinya understeer kan, understeer pasti keluar gitu. Jadi ya itu pas gue ngelihat ini. Ya gue masih ragu-ragu juga, tapi waktu itu menurut gue harusnya nggak penalti gitu. Jadi tapi ada peraturan yang akhirnya yaitu tadi cannot overtake outside the track limit gitu. Jadi ya itu rules yang mungkin dimanfaatkan oleh Max Verstappen yang mungkin juga masih gray area gitu. Karena sebenarnya bukan salah Norris juga teman-teman. Lebih ke arah itu rules tertulisnya udah ada, itu aja. Jadi makanya itu masih gray area gitu, masih ya kalau misalnya itu lebih diperjelas lagi gitu mungkin, dan juga McLaren-nya mungkin ya nggak berpengalaman juga mungkin untuk battle seperti itu. Mereka merasa McLaren-nya merasa ini nggak perlu switchback, nggak mau ngasih balik karena sama-sama mereka ambil resiko di situ harusnya. Tapi Norrisnya juga kekeh bener, Norrisnya kan juga bilang kita sama-sama keluar. Gitu kan kata Norris kan waktu itu, jadi nggak usah ngasih balik gitu. Jadi sayangnya di sana mungkin dimanfaatin sama kan waktu Max Verstappen waktu di radio juga bilang cannot overtake outside the line gitu. Jadi rulesnya udah tertulis kayak gitu. Jadi ya FIA cuma atau stewardnya ya berdasarkan rules itu teman-teman. Sayangnya di situ sih. Jadi ya nggak nyalain Norris, gue nggak nyalain Norris. Masih karena itu kan mereka battle yang super sengit, hard racing. Dan kalau misalnya itu kemarin Norris keluar di depan ya harusnya berhak aja karena ya itu tadi karena Max Verstappen-nya yang memaksa Norris untuk keluar kan. Jadi kalau menurut gue ya berhak untuk Norris nyalip gitu karena pas breaking point juga udah di depan, udah dapet. That's why ini masih gray area. Apex Verstappen tapi di apexnya Verstappen di depan. Iya, di apex yang breaking point. Itu yang memenuhi rulesnya ya. Iya, makanya Norris mau sejauh apapun di depan tapi di breaking di apex Verstappen di depan, di screenshotan di video itu juga ada gitu kan. Jadi Verstappen ya itu loh, Verstappen-nya late breaking banget ngeremnya. That's why dia understeer, makanya ini gray area. Maksudnya lu ngedefense-nya berarti boleh segila itu dong untuk ngebuang orang ke luar kayak gitu kan. Maksudnya abu-abu sih ya. Abu-abu. Karena kan yang jadi argumen adalah andai kemarin Norris nggak nyalip, apakah Max akan penalti? Kan kita nggak tahu kan. Karena kan kalau secara rules harusnya iya. Karena kan kemarin si Russell kan juga kayak gitu kan, ngebuang Bottas. Kalau Russell itu di apex, ya Russell nyalip. Mereka sebelahan. Yeah. Russell sama Bottas sebelahan. Jadi bisa dibilang masih 50-50 dan yang inside. Kemarin tuh kalau gue lihat replaynya sebenarnya Norris Bottas keluar. Norris tuh nggak yang jauh-jauh banget loh di apex. Maksudnya masih side by side tapi maksudnya ya emang karena tapi Verstappen di depan kan. Iya karena Verstappen late breaking banget anjir. Ini literally yang dijadiin. Iya makanya kan ini gitu. Makanya waktu gue ngeliat kan menurut gue gitu. Menurut gue harusnya itu racingnya aman gitu. Maksudnya nggak perlu penalti harusnya. Cuma kan saking ada rules yang berkata sebaliknya gitu loh. Iya. Kalau secara hard racing kayak misalnya mungkin di IndyCar, mungkin di mana itu mungkin bisa beda. Ya, aman itu. Kita IndyCar aman gitu kan. Nah itu. DNF Pak kalau di IndyCar.
Makanya maksud gue karena ini rules-nya udah tertulis, makanya kemarin yang diuntungkan adalah Max Verstappen yang dibenarkan istilahnya, yang dibenarkan gitu. Nah gue nggak tahu kalau misalnya kemarin waktu Max Verstappen deep, terus ngebuang Norris keluar, terus Verstappen-nya tetap di depan, nah itu apakah bisa dibanding sama McLaren? He push me out track, ini bisa gitu kan? Itu bisa. Extensive defense mungkin masuknya. Apakah karena bisa ngedorong seperti itu? si Max ya. Itu bisa. Itu. Makanya itu sayangnya kemarin Norris kekeh juga, Norris dan tim ya, dan McLaren kekeh untuk nggak mau ngasih balik. Minimal kemarin, tapi bener kalau dibilang gain an advantage outside the track limit, ya bener karena Norris kan nyalip gitu. Jadi kan advantage ya istilahnya. Jadi dari situ aja itu udah berhak di penalti gitu loh. Jadi Verstappen keluar track limit di warning karena pertama dia pasti dapat warning track limit, tapi kan track limitnya dia masih punya spare lah, kan track limit warning kan nggak langsung penalti kan. Jadi Verstappen tuh anggapannya masih punya spare, compare sama Norris yang track limit warningnya udah mepet nih. Tahu gue kemarin udah mepet track limit warningnya. Jadi banyak triple apa ya istilahnya, banyak hal yang bisa pasal yang dijatuhin ke Norris tuh banyak gitu. Track limit pertama, kedua nyalip outside the track limit. Jadi ada dua banyak gitu. Norris ya. Iya, pasal gandanya tuh banyak untuk Norris. Jadi celah untuk Red Bull nge-push penalti ke Stewart tuh lebih banyak gitu compare sama Verstappen gitu. Verstappen track limit juga tapi dia masih ada spare track limitnya. Mungkin dia selama balapan clean gitu dan track limitnya baru di sana. Jadi ya masih cuma 1 kali warning gitu. Sementara Norris udah banyak gitu. Jadi ya sayang banget. Itu aja sih. Katanya 10 second tau harusnya. Kata Pak Stewart gitu. Itu pun kata, cuma gara-gara Max keluar ya udah jadi biar adil 5 detik. Ya. Asal sama keluar mereka. Jadi ya biasanya tuh lu British lu aman, tapi kemarin enggak guys ya. Enggak. Kemarin British kena, dua-duanya kena. Ya, Russell kena, Hamilton ke penalti sendiri, ya kan. Norris. tahun depan ada 4 British di track guys ya. Satunya Oli Bearman ya. Banyak 4 British guys ya. Jadi ya kurang lebih itu mungkin penalti yang dari Lando Norris. At least kemarin Stewart-nya cukup konsisten lah dalam memberikan penalti. Russell kena, semua kena. Penalti semua. Gitu. Ada yang kena 5 detik siapa ya yang track limit penalti ya? Gasly bukan ya? Gasly. Gasly track limit penalti juga. Jadi 5 detik 7 star ya, aduh. 5 detik plus pit stop 7 detik ya untuk Gasly ya. Iya, mantap. Ya, Alpine just doing Alpine things. They change orange, they think they McLaren anjir. Jadi, ya sebenarnya konsisten sih sih. Gitu ya. Dan kita mengesampingkan penalti karena ya hasilnya udah fix. Udah fix lah, nggak bisa diapa-apain juga. Nggak bisa diapa-apain juga. Dan kita bahas Lawson guys. Gua harus bahas Lawson sih karena Lawson ini gila sih. Odengnya tuh enak di Lawson guys ya. Terus ada cream puff juga yang biasanya gue beli di Lawson. Oh bukan, salah Lawson. Beda dong. Oh beda ya. Duh gue habis ini gue beli odeng kayaknya enak ya jam 10. Ada, gue beli smoothies dah habis ini ya. Jadi Liam Lawson guys ya, pengganti Ricciardo yang mana Ricciardo ditendang dengan sangat brutal gitu kan. Dan Liam Lawson langsung diumumkan gitu. Jadi orang-orang protes, nanti dulu dong, biarkan kita berduka dulu gitu kan. Jadi istilahnya Lawson tuh membawa banyak haters dari Ricciardo tentunya ya. Walaupun dianya nggak bermasalah sih, orangnya juga nggak yang kayak Nikita Mazepin gitu ya. Itu kan gampang banget untuk menarik haters gitu. Nah, Lawson kan masih baik lah gitu. Jadi masih aman. Dan dengan performa dia kemarin membuktikan bahwa Ricciardo emang udah selesai gitu. Dia merara yakin gue. Sudah habis. Iya, udah habis, bro. Banget. Lu dari P19 bro ke P9. Pakai mobil gerobak, bro. Pakai Racing Bull. Gila. Itu dia pakai Red Bull sih. Gak usah bilang gerobak deh. Pakai mobil Ricciardo, bro. Iya itu. Pakai mobil yang sama persis setelannya. Tirnya, mobilnya, bannya, sayapnya semua. Iya kan. Dan yang keren tuh adalah dia di stint awalnya sih. Dia jaga bannya. Dia sama Colapinto tuh secara teori ya kalau tim-tim papan belakang gitu kan. Misal pasti kan kita tahu tim papan belakang strategi dibagi 2 gitu kan. Ada yang start pakai medium kalau enggak hard. Kemarin
itu yang golong nih mereka berdua nih, Lawson sama mereka sangat Banhart kan dua-duanya. Kita bahas. Iya. Itu di akhir Steam Banhart mereka pace-nya konsisten gitu. Jadi dia ketika pit keluarnya di pace 11 12 gitu kan, bisa ngajar ke depan. Itu gila banget sih Lawson. Iya. Jadi Lawson dan Colapinto guys ya. Lawson masih cerah masa depannya. Yang satunya nih yang masih tanda tanya ya. Colapinto masih nggak dapat apa-apa, dan ini berita ini barusan aja berita di di Formula Racers. Ini langsung nih, Franco Colapinto 2025 hopes uncertain despite a stellar result. Jadi nggak ada yang mau. Masih nggak ada yang mau karena lebih tepatnya bukan nggak ada yang mau sih, mungkin nggak ada seat lagi, nggak ada seatnya gitu. Nggak ada seat. Binotto satunya kan, Binotto yang tinggal Binotto doang yang bisa ngebawa Franco gitu. Dan Binotto lebih ke Bortoleto sekarang yang menurut gua aneh juga sih, maksudnya. Tapi nggak fair juga ke Bortoleto karena Bortoleto juga berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama sih, karena dia duluan sih ya. Ya, karena bedanya kan sekarang Franco udah menunjukkan taringnya dan terbukti bagus gitu. Sementara Bortoleto belum menunjukkan, tapi kan belum tentu dia jelek juga gitu. Jadi ya gue paham sih, itulah kejamnya teman-temannya. Gue pribadi karena kita udah ngelihat hasilnya si Franco ya, tentunya kepingin gitu untuk gimana kalau tim ini aja yang ngambil Franco Colapinto guys, gantiin si anak apa nih anaknya yang punya. Baju lo dong. Baju lo dong. Jadi apa ya, bener kata Max Verstappen yang kemarin ya, ada orang-orang yang masih nggak layak untuk berada di F1 gitu. Ya kan, jadi sayang banget Franco. Semoga ya minimal semoga dia udah inilah ya, masih tetap driver ketiga lah at least ya. Iya, tetap kayak Lawson kan juga. Lawson kan juga bagus, tapi maksudnya masih di keep close lah ya, dan sekarang ketika ada kesempatan langsung naik gitu. Dan semoga Franco juga kalaupun nggak dapet seat, semoga kayak gitu. Mungkin di tim Aston atau di tim manapun lah. Semoga gitu, karena gue lebih suka pembalap-pembalap yang memang ada skillnya gitu, yang memang bisa bagus di balapan gitu kan, compare sama yang lain-lain lah ya, gue nggak sebut nama deh, daripada punya sponsor gitu kan. Ada skillnya, sponsor duit kecil kalem. Yang penting ada poin konstruktor guys, kan. Ini dapat sponsor sendiri tuh guys. Lawson pakai mobil jelek langsung bisa poin P9 loh guys. Itu race pertama bro. Masalahnya race pertama itu loh yang gue bikin kaget. Maksudnya dia tuh kan adaptasi dulu sama mobilnya apa kayak gitu. Mistakes kecil dulu kagak ada bro. Gak ada. Horner aja bilang he drive like a veteran anjir. Iya, bahkan yang 7 kali WDC aja melintir bro. Iya kan. Pembalap super formula guys, nggak kaget. Super formula guys. Iya, berpengalaman dong. Ya, jadi orang-orang jadi itulah, jadi sadar lah gitu, kayak ini loh kualitas Lawson, kenapa kita menggantiin Ricciardo, iya loh gitu loh, kayak mungkin ya Red Bull menunjukin lah ke orang-orang. Tapi it's okay. Tapi ini loh, menurut gua masih sangat di dalam radar kita dulu Lawson, karena kan bisa jadi kemarin hoki. Anggap aja kita bilang gitu. Jadi kita pantau satu kali. Ya, kita pantau besok di Meksiko kayak gimana. Ini kalau menurut gua tolak ukurnya bagus atau enggaknya Lawson adalah kita harus lihat bukan posisinya finish berapa, tapi kita harus lihat di mana Yuki finish. Iya, tolak ukurnya ya. Kemarin out race si Yuki habis ya. Bener. Kemarin P9 super bagus, tapi kemarin juga nge-out finish si Yuki. Jadi lebih bagus lagi. Jadi kalau misalnya besok final lah kan. Iya, bener. Tapi ya itu faktornya masih bisa dibilang ada faktor untung lah. Mungkin besok yang lebih head to head mungkin bisa kita lihat. Mungkin yang udah terbukti bagus si Colapinto ya, udah berkali-kali ngalahin Albon gitu. Atau at least minimal di semua track yang berbeda-beda. Iya, di semua track yang berbeda-beda. Dan Lawson juga beberapa kali finish di depan Yuki waktu ngegantiin Ricciardo tahun lalu ya. Tahun lalu. Jadi
harusnya emang skillnya nggak beda ya harusnya ya. Dan juga mungkin Lawson juga katanya kan bekerja keras juga di dalam simulator dan segala macam untuk memprepare dirinya pas turun ke Chota ini gitu ya. Jadi ya 6 race tersisa untuk Lawson, 1 race sudah dilalui dengan cukup baik. Kita lihat 5 race sisanya di Meksiko nanti. Meksiko tapi nggak terlalu beda sih sama Chota sih. Sama-sama high speed Sama high juga. speed, betul. Ya. Tapi tergantung mobilnya, siapa yang paling kuat di aspal sirkuit yang dataran tinggi. Biasanya Betul. Ferrari 2 tahun terakhir nggak kuat. Mesinnya juga tuh, mesin Iya. sama Red Bull aeronya. biasanya yang paling Red Bull biasanya kuat, paling Mercedes gede, sama kuat. Nah Ferrari, aduh gue nggak ngarep banyak sih soalnya. Nggak 2 bodo tahun amat. terakhir, Setiap 2 tahun balapan gue terakhir- nggak mau berharap Ferrari apa-apa. Oh bisa Ferrari menang, Cil 1-3. Harapan gue cuma Ferrari Sainz tuh 3. podium doang. Menang itu bonus. Menang. Enggak. Ya, let's see. Ya setelah kemarin itu dua, Dia juga pengen anjing. bro, Ketahan doang gitu, takut jinx doang gitu. bro, masalahnya lo logika aja. Lu ngelihat datanya McLaren yang bawa upgrade sekampung, ya. Terus compare sama Ferrari yang no upgrade. Logika dari mana kita berharap Ferrari bisa finish menang? Monza menang. 1-2 lagi ya, Monza bawa upgrade bos. Oh iya sih benar juga. Monza kan mereka nyiapin upgrade. Cowok gitu. realistis. Iya kan? Mike ini cowok realistis. Realistis Kalau gitu. berarti gue cowok ambisius gitu. Cuak. Gue nggak mau terlalu berharap gitu karena nggak ada upgrade guys. Kecuali besok di Meksiko tiba-tiba Ferrari bawa upgrade, bolehlah kita berharap menang. Kayak kemarin McLaren, kalian pasti berharap McLaren kenceng banget, upgrade-nya aja sekampung gitu kan. Kenceng emang kan jual, tapi jangan Ferrari. Ternyata tidak kencang. Kok bisa? Tapi kok bisa ya? Itu yang aneh loh. Ferrari gak bawa upgrade loh, bisa kenceng anjir, heran. Mobil balance. Mereka tuh nggak yang kenceng banget, tapi pace-nya gitu-gitu aja. Apa upgrade-nya McLaren tuh ini ya? Pelan. Apa upgrade-nya McLaren tuh menurunkan performa? Kan bisa kalau kita main F1 Manager tuh bisa loh upgrade-nya salah terus. Iya emang. Kayak Jelek Aston gitu. malah mepet sama Red Bull ya, cuy. Malah mepet sama Red Bull Mungkin tuh Ferrari mobilnya kemarin difokusin buat race pace. Karena kalau kita lihat kualinya kenceng. Kualinya oke oke aja. Maksudnya buat seukuran track Ferrari yang biasanya pole, kualinya ya udah sih gitu, normal lah, nggak yang hyper spesial banget. Kayak P4 oke lah gitu kan. Kayak oke aja, enggak sampai challenge ke depan. Di race-nya itu yang bener-bener kayak setelah safety car awal itu kelihatan kayak ini kok menjauh dari Verstappen gitu kan, menjauh dari Norris gitu loh. Yang mana ya kayak loh kok kenceng dan ya konsisten sampai akhir, pace-nya gila. Yes, itulah guys McLaren, kita tunggu ya karena mulai sekarang gue udah lihat mulai banyak nih fans McLaren nih gitu kan, fans FOMO kalau gue bilang, karena dulu nggak ada fans McLaren kan, nggak ada gitu ya, dulu nggak ada. FOMO. Dan gue harus acungi jempol sama satu tim ini, yaitu adalah Haas guys ya. Haas tuh tahun ini menurut gue nailed banget ya. Nailed banget. Kemarin di Chota sprint 8/7 poin dua-duanya. Kemarin di balapan masih P8 Hülkenberg masih dapat poin. Komatsu tiba-tiba bisa gandeng Toyota itu duit banyak loh kayak lu. Yeah. Duit semua itu. Mohon maaf. Emang Komatsu lebih baik sekarang ternyata gitu ya. Iya, dan Komatsu enggak berkuar-kuar kayak kita resultnya kayaknya segini aja deh. Setelah kita kayaknya belum kenceng nih, jadi maaf ya gitu, kayak awal-awal tuh kayak udah berarti gitu emang loh, kayak, orang Jepang tuh emang gitu teorinya, humble dulu bos, orang Jepang. Low profile, low profile gitu kan. Gitu. Nanti kalau misalnya mau bilang jelek harakiri itu nanti. Enggak guys, itu zaman dulu. Jepang kalau malu gitu guys. Sekarang tapi udah nggak se-ekstrim itu. Jepang ya, sekarang kalau gagal itu dia akan resign guys, akan resign. Gitu. Nah, resign guys. Dulu harakiri. Enggak segila itu, Pak. Iya, jadi tapi Komatsu tapi kalau work ethicnya orang Jepang tuh selalu bagus ya. Selalu bagus, orang Jepang tuh selalu nail dia. Terbukti tahun ini bagus ya Komatsu, benar-benar membuat perbedaan lah sama tim yang kita bilang kayak
apa namanya, tim yang udah mati gitu. Kita bilang tahun-tahun awal Haas nih paling jelek nih. Ternyata tahun ini pelan-pelan naik gitu kan. Jadi ya sangat-sangat bagus. Gua tertarik untuk lihat perkembangannya. Agak kiri dikit Dims biar kelihatan. Dia minum di teko lagi guys, lihat tuh. Si gimmick gitu guys. Jadi, lebih enak guys. Udah Haas kelas ya. mahal. Ayo. Gua suka banget ngelihat perkembangannya Haas karena Bearman tahun depan akan di sana gitu ya. Karena Bearman tahun depan akan di sana, walaupun di sananya sama teammate yang gue nggak suka gitu ya, tapi ya it's okay. Gimana lagi? Oh iya, gue lupa, gue kadang tuh kalau masih lupa lah kalau Ocon tuh ke Haas anjir. Ocon ke Haas coy. Iya, siapa yang expect cok, nggak ada anjing. Gitu ya, jadi nah mending Ocon tuh gak ganti sama Colapinto. Masih ya, nanti Stroll anjing, Stroll yang sama banget lagi. Kalau Stroll tuh susah bro, dia yang punya bro, mau gimana gitu kan. Kalau orang Rio Haryanto tuh bayar tim, ini enggak, ini yang punya tim gitu, udah nggak bisa bro, ya kan, jadi susah. Jadi ya itu guys ya untuk Haas bagus, semoga kita melihat keunikan atau kejutan-kejutan berikutnya. Itu Toyota tiba-tiba masuk tuh kejutan anjir, itu kayak what? Itu lobiannya GG, lobiannya GG banget, duit guys, seger itu. Sumpah itu Komatsu kayak bro, itu Honda udah mulai keok nih. Kayak santai gak sih? Gas gak sih manis gitu. Masuk Toyota lagi. Toyotanya pinter. Oke, kita chill dulu ya. Kita support di beberapa sektor aja deh gitu. Chill dulu. Pelan-pelan kita lihat perkembangannya gimana gitu. Gila. Emang Komatsu the best bro. Gila. Khas ya. Tim favorit kedua gue. Enggak sih. Kedua gue tuh McLaren guys. Jujur aja. Cuma pembalapnya sekarang ya Norris gak tahu ya. Kadang mut-mutan dia tuh, masih mut-mutan ya. Norris tuh gue kayak ngeliat Leclerc tahun-tahun lalu. Leclerc tahun-tahun lalu tuh gini, mirip Norris nih. Kadang kenceng, kadang enggak gitu kan. Tapi kadang kenceng kadang enggaknya bukan berarti gara-gara mistake. Kemarin tuh yang gue inget banget di sprint lap terakhir itu ya dia nge-lock, inget gak sih? Yang lock abis digini sama saya. Iya. Kode deh. Nah kan lu tahun lalu Leclerc juga gitu anjir, tahun-tahun sebelumnya di mana? Di Prancis tiba-tiba yang dia teriak gitu. Iya. Nah, tapi itu kan kayak gitu. Oh iya sih. Iya, gue tuh ngelihat Norris tuh kayak ngelihat Leclerc tahun-tahun kapan lalu gitu. Jadi ya nantilah Norris akan dewasa pada waktunya guys. Kayak Leclerc sekarang udah bagus gitu kan. Leclerc ini tinggal mobilnya aja. Gue yakin Leclerc udah bisa Jordan, tinggal mobilnya nih. Iya, itu apa namanya? Tau gak sih, sejak Verstappen gak menang-menang ya, semenjak yang menang ini McLaren, fans Verstappen banyak anjir, yang awal jadi haters ya, jadi fans Verstappen cok. Kemarin IBS dibuin kan, kemarin Verstappen, Max Verstappen, happy banget anjir cok. Fans juga loh, fansnya Louis, fans Louis semuanya pada pengen Max menang lagi cok. Gak tahu kenapa hatersnya Lando tuh banyak, gue juga gak tahu kenapa. Sumpah. Mungkin karena gerak-geriknya Lando yang banyak menimbulkan tengil-tengilnya benar. Iya. Tengil-tengilnya guys. Lu tengil tapi Max Verstappen sih oke. Lu tengil tapi jangan. Iya, kalau tengil tapi hebat sih benernya enggak apa-apa ya, bener sih. Enggak apa-apa Verstappen benar. Masalahnya Norris tuh hebat, cuma masih belum sehebat Verstappen gitu aja sih kan. Masih belum levelnya Max. Belum. Bukan enggak akan belum. Jadi kesempatan McLaren nggak tahu apakah tahun depan bisa datang lagi. Tahun ini sih menurut gue kemungkinan besar WCC-nya dapat lah. Kemungkinan besar WCC-nya dapat. Kalau sampai WCC-nya miss kesalip Ferrari sih gue ketawa sih, sumpah ketawa gue. Ketawa. Kalau emang iya. Tiba-tiba Ferrari 1-3, 1-2, 2-3, 4-3 gitu-gitu. Wah, bisa kesalip tuh McLaren tuh. WCC, WDC. Wah. Ya kalau WDC mungkin agak susah ya. WDC Verstappen udah terlalu jauh sih. Ini harus menjadi Kimi gitu kalau kecuali Verstappen ada DNF 2 race ya. Dari 5 race ini 2 race DNF mungkin bisa. Verstappen DNF 2 race sama Piastri juga masih juara dunia anjir. Ya kan makanya masalahnya kan enggak mungkin seru sih. Kecuali ada yang nabrakin Verstappen gitu kan. Yang nabrakin Norris. Verstappen sendiri itu yang bisa bikin dia DNF, Pak. Iya, bikin Verstappen mesinnya sendiri. Ya harus aman sih. Orang rare mistake gila.
Gokil. Berarti ya itu guys ya, kita udah cukup panjang kayaknya untuk bahas Toyota, dan tadi juga udah kita nyerempet masalah Toyota juga, dan kita lihat aja nanti perkembangannya Toyota bisa berdampak apa untuk Haas, yang mana tahun depan akan ada driver muda juga yaitu Behrman, yang mana driver muda ini sangat-sangat menonjol ya di season ini. Colapinto, Lawson, Yuki yang awal kemarin stintnya bagus sih, nggak tahu melintir dan segala macam gitu ya. Mungkin menurut gue ya, Yuki, Albon itu mereka ke pressure guys, karena teammate bagus tiba-tiba kenceng gitu loh. Jadi paham sih karena persaingan di F1 tuh sangat ketat guys ya. Kalian nggak perform itu pikirannya mungkin kemana-mana gitu. Aduh, teammate gue kenceng nih, udah baru pertama udah kenceng gitu kan. Kayak Albon tuh ke pressure banget sama Franco, kelihatan di Singapura. Ngapain tuh Franco ngedive begitu gitu kan. Padahal ya gak apa-apa aja gitu, ngedive biasa aja gitu kan. Jadi namanya itu balapan. Iya, pressure dari teammate yang istilahnya teammate yang dadakan lah ya, bisa dibilang dadakan. Franco kan dadakan, Lawson dadakan gitu. Jadi ya kita lihat Albon apakah bisa kembali menemukan gripnya, dan juga Yuki juga teman-teman. Sisanya gue rasa udah bagus. F1 tahun ini super duper bagus. Gue nggak sabar bukan turning point, apa breaking apa namanya, apa sih Netflix? Drive to Survive, jadi lupa gue. Drive to Survive. Turning Point kan podcast ini. Breaking Point F1 F1 di F1 game. Oh iya, Drive to Survive. Breaking Point nama dulu guys. Breaking Point nama kita dulu ya. Jadi Turning Point guys. Jadi ya nanti Drive to Survive kita akan lihat di biasanya tuh Februari atau Maret gitu, awal-awal sebelum F1 mulai ya. Gue penasaran, kan dulu kan Drive to Survive bintangnya kan ada si Gunther gitu kan. Gotta phone Jin. Nah, gue penasaran gimana Komatsu nanti, karena pasti disorot sih harusnya kalau menarik ya. Jadi ya itu aja mungkin dari kami. Kalau ada yang miss silakan kalian tulis aja di kolom komentar. Overall podcast udah Tifosi nih guys, Tifosi guys. Podcast Tifosi hari ini karena memang layak dibahas dan disanjung-sanjung ya. Tidak ada upgrade 1-2 guys ya. Gimana lagi? Cuma Ferrari yang bisa guys ya. Ya terbukti ya, emang cuma Ferrari gitu. Kita mau ngomong abis ada fakta. Ya ada fakta guys ya. Thank you so much. Itu aja hari ini dari kami. Semoga tidak ada yang miss. Kalau ada yang miss silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Dan gimana mungkin pendapat kalian juga tentang penalti-penalti yang diberikan kepada Lando terutama kemarin. Silahkan berdiskusi juga di kolom komentar. Dan kita akan kembali di Meksiko. Subuh lagi teman-teman nontonnya. Iya, masih 2 minggu lagi guys. Begadang. Siapkan kopi dan lain-lain. Dan ya, sampai ketemu di episode Meksiko ke depan. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Mampir ke channel kita masing-masing, ada di deskripsi. Dan subscribe ke channel F1 Speed. Bantu F1 Speed ke 100.000 subscriber ya. Thank you so much for watching. And selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye-bye.